Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana yang diharapkan. Baik, berikut ini saya ingin menyampaikan terkait dengan gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Ini bagian tugas dari demonstrasi konseptual tugas modul oleh CGT Angkatan 9. Baik, ini barangkali ungkapan Alhamdulillah saya sudah menjalankan sebagian besar dari nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ini dilakukan setelah 3 tahun menjalani peran sebagai guru penggerak. Apa nilai-nilai yang telah ditanamkan? Yang pertama adalah sebagai guru penggerak yang telah menerapkan berpihak pada murid. Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Baik, berikutnya apa yang dimaksud dengan berpihak pada murid? Sebagai guru penggerak, saya sudah memahami kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid. Murid-murid saat ini berbeda dengan murid-murid dulu. Murid-murid dahulu, guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan cara ceramah. Saat ini tidak. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya memahami kebutuhan murid. Dalam hal ini saya memaksimalkan penggunaan teknologi. Saya gunakan Google Classroom. Kemudian juga memadukan dengan edutainment tentang memaksimalkan penggunaan teknologi di tiap kelas dipasang LCD projector meskipun tidak secara permanen, tetapi ketika menjelaskan materi yang perlu dijelaskan secara klasikal di kelas, saya memaksimalkan penggunaan LCD projector. Fungsinya adalah semua peserta didik perhatiannya terpusat ke depan sehingga bisa uh, memahami pembelajaran secara langsung dengan layar yang besar. Pusat perhatian peserta didik terpusat ke sana. Kemudian juga ada edutainment, ada game-game edukasi. Dibuat semacam game dengan memaksimalkan berbagai macam platform-platform digital untuk membuat game-game, tapi di situ muatannya adalah untuk edukasi, untuk belajar, untuk pendidikan. Kemudian juga saya mengikut sertakan peserta didik dalam event-event nasional. Event-event nasional ini ada yang secara rutin tiap tahun seperti Olimpiade Sains Nasional. Kemudian juga ada tim, ya, Sains, Teknik, Engineering, dan Matematik. Ini event-event yang berupaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemudian juga ada O2SN yang terkait dengan olahraga. Dan serta banyak event-event lainnya. Peserta didik didorong untuk memacu prestasinya. Kemudian saya juga menerapkan nilai guru penggerak terkait dengan diri pribadi, yaitu mandiri. Dalam hal ini, sebelum mengikuti diklat guru penggerak, saya pun sudah mengikuti yang namanya Google Master Trainer level 1 dan 2. Di sini memang lebih ke pembelajaran pemanfaatan aplikasi Google, tapi yang terkait dengan pendidikan. Kemudian juga saya mengikuti Orbit Guru Merdeka. Di sini juga pelatihan tentang pembelajaran juga, tapi lebih mengenai keterampilan pembelajaran abad 21. Juga aktif dalam pembelajaran diferensiasi dan
meningkatkan kompetensi digital di bidang pembelajaran. Tak lupa sebagai guru penggerak juga senantiasa reflektif menggunakan baik pola 4F ataupun refleksi 5R. 4F itu fact atau peristiwa, feeling, perasaan, finding untuk mencari, dan future untuk memikirkan ke depannya apa. Kemudian juga ada refleksi 5R, reporting, laporan atau peristiwa, responding, merespon. Intinya, setiap yang dilakukan dalam pembelajaran tidak dibiarkan lalu begitu saja, tapi diambil poin-poin yang nantinya bisa ditingkatkan untuk diambil manfaatnya. Baik, nilai berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini bersama teman-teman di KKG, baik di KKG Mapel Pendidikan Agama Islam maupun di KKG Guru Kelas secara gabungan di dalam gugus maupun di lingkup di kecamatan ataupun di Kabupaten Pesawaran. Dalam kolaboratif ini sepakat bersama guru-guru profesional lainnya semangat pembelajaran tim, yaitu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan. Kemudian juga peran tiap pemangku kepentingan di sekolah diberdayakan sehingga tumbuh semangat untuk saling mengisi, saling melengkapi, untuk memajukan sekolah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian nilai penggerak berikutnya adalah inovatif. Sebagai guru penggerak, saya memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah apabila menghadapi permasalahan, dan juga senantiasa mencoba untuk jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar dalam hal mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian selain nilai juga ada namanya peran guru penggerak. Peran itu diantaranya pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Baik, dalam hal menjadi pimpinan pembelajaran, yang saya terapkan selama menjadi guru penggerak di 3 tahun terakhir adalah senantiasa menerapkan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarto Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam hal ini murid senantiasa diberi dorongan, diberi semangat, diarahkan baik dari depan, dari tengah, ataupun dari depan. Itu hanyalah istilah, intinya bagaimana murid bisa berdaya untuk memaksimalkan, memunculkan potensi-potensi bakat dan minatnya. Kemudian juga menaruh perhatian pada komponen pembelajaran dalam hal ini kurikulum. Kurikulum yang digunakan sekarang ada kurikulum Merdeka. Kemudian juga proses kegiatan belajar mengajar menjadi titik pertama. Kemudian ada refleksi dan action oriented. Kemudian juga sebagai guru penggerak senantiasa aktif menjadi coach, melatih guru-guru. Dalam hal ini saya menjadi instruktur KKG di lingkup kecamatan dan juga pelatih daerah untuk guru-guru PAI di Kabupaten Pesawaran. Kemudian peran guru penggerak lainnya adalah mendorong kolaborasi. Sebagai guru penggerak, senantiasa saya telah membuka ruang dialog positif antara guru dan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Kemudian peran guru penggerak lainnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dalam hal ini meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka inginkan. Bentuk real dari mewujudkan kepemimpinan murid ini adalah mengikut sertakan peserta didik dalam event-event seperti halnya
eh, upacara bendera 17 Agustus dan juga event-event lainnya termasuk juga event-event olahraga di mana mereka dipacu untuk berprestasi. Berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi, yaitu dengan menumbuhkan budaya belajar kolaboratif dan komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di wilayah maupun di wilayah, walaupun di wilayah lainnya. Dalam hal komunitas praktisi, saya memanfaatkan ada namanya Google Chat, di mana di situ ada komunitas-komunitas guru-guru profesional se-Indonesia. Saya tinggal memilih diskusi-diskusi terkait peran apa di situ. Jadi seperti hanya grup WA, tapi ini dalam bentuk yang lebih luas, yaitu se-Indonesia. Bahkan jika memungkinkan, saya akan mendorong para guru-guru untuk bergabung dalam komunitas guru sedunia. Tidak ada masalah dengan bahasa karena teknologi telah memungkinkan dengan penerjemah otomatis. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan penerapan guru penggerak setelah 3 tahun. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.